Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana semua kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah, baik sahabat pintar, hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui sahabat pintar ya, bahwa setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas yaitu tentang keadaan alam beberapa negara di dunia, baik itu negara yang berada di benua Asia maupun negara-negara yang ada di benua lainnya. Baik sahabat pintar, sebelum kita bahas, kita bikin kesepakatan dulu ya, biar nggak bingung. Jadi, yang dimaksud dengan kondisi alam dalam pembahasan sekarang ini, maksudnya adalah nanti kita akan membahas tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, serta flora dan fauna di suatu negara. Baik sahabat pintar, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyimak tayangan video yaitu seperti ini. Saya sedang mencari lemari pendingin, tapi yang impor atau yang lokal ya? Harganya lebih murah yang mana? 2 bulan yang lalu pemerintah menaikkan pajak penghasilan untuk 1.000 barang komoditas konsumsi. Dan lemari pendingin jadi salah satu yang terdampak. Ikut saya yuk untuk cek harganya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan video ya sahabat pintar. Tadi dalam video tadi kita menyaksikan banyak beberapa barang-barang elektronik. Nah, barang-barang elektronik itu sebagian ada yang hasil produksi dalam negeri dan ada juga sebagian yang merupakan barang impor dari luar negeri. Nah, salah satunya barang elektronik yang kita gunakan ini, yang hampir setiap hari kita gunakan, itu dapat impor dari negara Jepang. Nah, sekarang saya akan tanya dulu nih kepada sahabat pintar. Ada yang tahu nggak Jepang itu di mana? Baik. Nah, nanti biar kita lebih jelas, nanti kita akan membahas, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kondisi alam yang ada di Jepang. Yang pertama kita cari tahu dulu ya bahwa lokasi Jepang itu di mana atau negara Jepang itu ada di mana. Dan untuk itu mari kita lihat peta negara Jepang. Nah, ini ya sahabat pintar, ini adalah peta negara Jepang. Nah, Jepang ini berada di sebelah baratnya ya, berada di sebelah baratnya Samudra Pasifik. Nah, ini ya sahabat pintar yang saya lingkari. Jadi, Jepang ini berada di sebelah baratnya Samudra Pasifik. Atau dengan kata lain, bahwa Jepang ini sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kalau di sebelah baratnya, negara Jepang berbatasan dengan yang pertama adalah Korea Selatan, yang kedua adalah Korea Utara, dan yang ketiga adalah Rusia. Oke, sahabat pintar, sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya ulangi ya sahabat pintar. Jadi, Jepang ini sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, ya sahabat pintar. Nah, ini ya saya ulangi. Jepang ini sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Dan Jepang ini sebelah baratnya berbatasan yang pertama dengan Korea Selatan, ini ya sahabat pintar. Yang kedua berbatasan dengan Korea Utara, dan yang ketiga berbatasan dengan Rusia. Nah, berikutnya sebelah utaranya Jepang itu berbatasan dengan Laut Okhotsk ya, Okhotsk ya, sini ya, ini sahabat pintar. Dan sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Cina. Nah, ini ya sahabat pintar. Oke, sampai sini bisa dipahami sahabat pintar? Baik. Kalau sudah paham, biar lebih paham lagi, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini biar lebih jelas lagi nih sahabat pintar ya. Nah, di sini. Ini adalah lokasi Jepang ya. Lokasi negara Jepang. Nah, Jepang itu di mana? Di manakah negara Jepang berada? Nah, sebenarnya tadi kita sudah lihat ya tentang Jepang, yaitu kita pelajari dari petanya. Namun lebih jelasnya kita perjelas lagi di sini ya sahabat pintar. Nah, ini sahabat pintar. Jadi posisi Jepang itu terletak di sebelah baratnya Samudra Pasifik ya sahabat pintar. Jadi ini Samudra Pasifik maksudnya sahabat pintar. Nah, adapun batas-batas dari negara Jepang itu, yang pertama sebelah baratnya berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Seperti yang tadi kita lihat di peta itu sahabat pintar ya. Terus sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Okhotsk ya. Ya gitulah sahabat pintar punya mah. Terus sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Cina Timur. Ya, sahabat pintar. Nah, secara astronomis, negara Jepang ini berada pada 300 derajat lintang utara sampai dengan 470 derajat lintang utara. Dan 1280 derajat bujur timur sampai dengan 1460 bujur timur. Nah, oke sahabat pintar, sampai di sini bisa dipahami tentang lokasi Jepang. Kalau sudah, baik kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang iklim negara Jepang. Nah, ini ya sahabat pintar. Karena bentuk wilayah Jepang itu membujur, seperti yang kita lihat tadi di peta, yaitu negara Jepang, wilayah Jepang ini, yaitu bentuknya adalah membujur dari utara ke selatan ya, sahabat pintar, masih ingat tadi itu ya? Nah, maka dari itu, kondisi iklim Jepang ini bervariasi sesuai dengan lintangnya. Nah, dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang itu antara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Nah, pada musim panas, suhu udara yaitu mencapai 210 derajat Celcius sampai dengan 270 derajat Celcius. Nah, adapun curah hujan di Jepang yaitu berkisar antara 840 sampai dengan 3050 mili per tahunnya. Nah, sekarang negara Jepang ini memiliki iklim apa ya? Nah, sekarang coba kita lihat ya, negara Jepang ini beriklim apa ya? Nah, ini sahabat pintar, ternyata Jepang ini memiliki iklim sedang, itu dengan memiliki 4 musim. Ya, diulangi ya sahabat pintar, jadi Jepang itu memiliki iklim sedang dengan 4
musim, yaitu diantaranya adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, baik sahabat pintar, sekarang nanti kita akan bahas bagaimana sih musim semi di Jepang, kapan waktunya, terus musim panas juga kapan waktunya, musim gugur kapan waktunya, dan musim dingin kapan waktunya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita bahas secara satu persatu. Nah, di sini sahabat pintarnya, di sini ada 4 musim dari negara Jepang. Nah, 4 musim itu apa saja? Yang pertama adalah musim semi. Nah, musim semi ini dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Nah, ini musim semi. Lalu berikutnya adalah musim panas. Ini sahabat pintar ya, ini musim panas. Musim panas di Jepang ini dimulai sekitar bulan Juni dan ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Ini ya sahabat pintar. Lalu berikutnya ada musim gugur nih sahabat pintar. Nah, musim gugur itu dimulai bulan September dan ditandai dengan mulai gugurnya atau rontoknya dedaunan pohon. Dan yang terakhir ada musim dingin. Nah, musim dingin ini dimulai bulan Desember. Nah, pada musim dingin ini suhu udara di Jepang ini sangat rendah nih sahabat pintar, yaitu mencapai minus 200 derajat Celcius. Nah, oke sahabat pintar, sampai sini bisa dipahami semuanya? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasannya, yaitu tentang bentuk muka bumi yang ada di Jepang. Nah, ini sahabat pintar. Ini bentuk muka bumi negara Jepang ya, sahabat pintar. Jadi Jepang ini memiliki wilayah daratan yang sangat kecil, sahabat pintar. Ternyata jadi Jepang ini memiliki wilayah daratan yang sangat kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Nah, lalu sebagian besarnya atau sekitar 70-80% wilayahnya ini terdiri dari pegunungan-pegunungan. Jadi 80%-nya wilayah Jepang ini merupakan pegunungan sahabat pintar dan daratannya hanya 30%. Nah, wilayah daratan itu terletak di sepanjang pantai ya sahabat pintar. Jadi wilayah daratan yang ada di Jepang ini posisinya ada di sepanjang pantai. Nah, berikutnya dataran yang terbesar itu dapat dijumpai di dataran Kanto atau Tokyo ya sahabat pintar. Nah, ini Tokyo. Terus daratan yang luas juga bisa kita temui di Nobi atau Nagoya ya sahabat pintar. Nah, ini Nagoya. Nagoya atau Kyoto ya sahabat pintar, Kyoto. Oh maaf, jadi Kainplain atau Kyoto. Terus yang berikutnya adalah Nobi atau Nagoya. Nah, ini sahabat pintar ya, Nobi atau Nagoya. Terus dataran yang luas juga bisa kita temukan di Sandai ya sahabat pintar. Nah, ini Sandai. Ini saya ulangi sahabat pintar ya. Jadi beberapa daratan yang luas di negara Jepang itu bisa kita temui di beberapa wilayah. Yang pertama ada di Nagoya, yang kedua ada di Kyoto ya sahabat pintar, ketiga ada di Tokyo dan ada di Sandai. Nah, ya sahabat pintar, itu adalah bentuk muka bumi negara Jepang. Baik sahabat pintar, maaf tadi ada suara motor ya, jadi agak berisik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi yang berikutnya, yaitu tentang
geologi ya. Bentuk geologi dari negara Jepang. Nah, ini ya sahabat pintar. Jadi Jepang ini terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik ya. Tadi kita bisa lihat petanya ya sahabat pintar, bahwa Jepang itu terletak di bagian barat dari Samudra Pasifik, atau sebelah timurnya negara Jepang itu adalah Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan bagian dari cincin api sahabat pintar. Cincin api atau ring of fire ya, yang terdiri atas banyak gunung api. Nah, jadi negara Jepang ini dikelilingi oleh gunung api sahabat pintar. Nah, setidaknya terdapat ada 192 gunung api yang terbesar di negara Jepang ini. Dan salah satu di antaranya yang merupakan gunung yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Nah, ini sahabat pintarnya, ini adalah Gunung Fuji. Gunung Fuji ini ketinggiannya sekitar 3.776 meter. Nah, ini sahabat pintar ya. Nah, karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik, sahabat pintar. Jadi Jepang ini karena banyak terdapat gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara Jepang ini tertutup oleh lapisan vulkanik. Nah, selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Ya. Nah, mengapa demikian? Itu karena Jepang ini terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, fenomena itu ternyata sangat mirip sekali dengan negara kita, yaitu negara Indonesia nih sahabat pintar, yang sama-sama berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga sangat rawan sekali terjadi gempa bumi ya sahabat pintar. Baik sahabat pintar, sekarang kita lanjutkan penjelasannya, yaitu tentang flora dan fauna yang ada di negara Jepang. Nah, ini sahabat pintar ya. Ini foto atau gambar keadaan flora yang ada di Jepang. Nah, mungkin sahabat pintar semua mengira bahwa penggunaan lahan di Jepang ini didominasi oleh daerah perkotaan dan banyak permukiman dan industri. Nah, mungkin sahabat pintar semuanya sama memperkirakan seperti itu. Jadi dikiranya bahwa Jepang ini merupakan daerah perkotaan dan banyak permukiman serta banyak industri. Nah, kenapa seperti itu? Ya, wajar saja karena seperti yang kita pahami bahwa Jepang ini merupakan salah satu negara maju ya, sahabat pintar, negara maju, ya negara industri yang banyak sekali industri-industri. Nah, tapi ternyata pemahaman itu keliru sahabat pintar. Ya. Kenapa? Karena 67% wilayah Jepang itu justru masih merupakan hutan nih sahabat pintar. Jadi saya ulangi ya. Jadi yang tadinya kita mengira bahwa Jepang ini merupakan daerah perkotaan, banyak permukiman dan industri, ternyata pemahaman itu keliru. Kenapa keliru? Karena ternyata 67%-nya wilayah Jepang ini justru masih merupakan hutan. Dan ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa kita jumpai di negara Jepang. Di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, dan poplar.
ya di sini sahabat pintar. Dan hewan-hewan di Jepang juga awalnya cukup banyak, tapi semakin sekarang ini telah mengalami banyak pengurangannya sahabat pintar. Jadi semakin berkurang jumlah populasinya. Jadi saya ulangi, jadi beberapa hewan yang ada di Jepang ini populasinya sudah mulai berkurang. Nah, kalau dulu itu di Jepang banyak kita temukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun sekarang jumlahnya terus semakin berkurang. Nah, ini ya sahabat pintar tentang keadaan flora dan fauna yang ada di Jepang. Baik sahabat pintar, sekarang kita lihat kondisi penduduk yang ada di Jepang. Nah, Jepang ini walaupun penduduknya besar ya sahabat pintar, walaupun penduduknya besar, tapi kecenderungannya terus mengalami penurunan ini sahabat pintar. Ini awalnya memang naik ini sahabat pintar. Naik terus tapi ke sini ke sini itu mengalami penurunan. Adapun jumlah populasi penduduk Jepang yaitu pada tahun 2020 yaitu mencapai 126.476.461 jiwa. Nah, ini adalah populasi penduduk pada tahun 2020. Memang penduduknya padat, tetapi secara populasinya itu menurun sahabat pintar. Jadi pertumbuhan penduduk di Jepang itu mengalami penurunan. Nah, pertumbuhan penduduk seperti yang di sini nih sahabat pintar dijelaskan. Jadi pertumbuhan penduduk di Jepang itu minus 0,1%, yang artinya setiap tahunnya itu terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Nah, selain itu ya sahabat pintar, ternyata jumlah penduduk lanjut usianya itu semakin besar. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena kondisi kesehatan penduduk Jepang ini sangat baik. Sehingga kesehatannya ini bagus sahabat pintar. Sehingga usia harapan hidupnya sangat tinggi. Nah, baik sahabat pintar, sampai di sini semuanya bisa kita pahami ya. Mudah-mudahan kita semua bisa paham. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.